Dan Kuyang sendiri sangat suka makan bayi yang baru saja dilahirkan, sob. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Julian di sini. Kali ini kita mau menceritakan lagi, sob, tentang beberapa kisah yang mungkin teman-teman semua belum pernah tahu dan kita akan ceritakan, sob, di sini, sob. Kali ini ceritanya adalah asal-usul dari 5 setan yang ada di Indonesia, dari mulai Genderuwo hingga Pocong, sob. Setiap daerah di Indonesia itu pasti memiliki kisah astral, sob. Entah itu adalah hantu ataupun hal-hal berbentuk mistis yang pasti kita semua pernah mendengarkannya. Salah satu makhluk astral yang sering kita temui itu disebut hantu, sob. Kalau di Indonesia sendiri disebutnya, kalau di Jawa, mongodi gitu ya. Hantu biasanya itu digambarkan dengan sosok yang menyeramkan, yang bergantayangan dan mengganggu manusia, sob. Ternyata setiap makhluk astral yang disebut hantu itu memiliki asal-usul yang berbeda-beda, sob. Dari mulai pocongan, dari mulai genderuwo, dari mulai kuyang dan sebagainya. Nah, asal-usul yang menyeramkan itulah yang saat ini masih dipercayai sebagai mitos dan sebagai fakta oleh masyarakat di Indonesia. Berikut adalah ulasan dari beberapa hantu ataupun setan beserta asal-usulnya, sob. Yang pertama itu kuntilanak. Kuntilanak di Indonesia itu diwujudkan dengan sosok perempuan yang memakai baju putih, sob. Kuntilanak sendiri digambarkan sebagai hantu yang sering mengganggu anak kecil, ibu-ibu yang sedang melahirkan, ataupun ibu-ibu yang sedang hamil, sob. Yang konon katanya kuntilanak itu adalah hantu ataupun setan yang berasal dari perempuan yang sedang melahirkan ataupun yang baru sedang melahirkan dan dia akhirnya meninggal, sob. Itulah yang menyebabkan kuntilanak itu sangat sering untuk mengganggu anak-anak hingga pun ibu hamil ataupun ibu yang sedang melahirkan, sob. Yang kedua adalah pocongan, sob. Hantu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat, sob, dan pocongan sendiri terkenal sebagai hantu yang paling menakutkan di antara hantu-hantu lainnya. Hantu pocong sendiri selalu dikaitkan dengan orang yang baru meninggal dan tali pocongnya itu belum dilepas, sob, sehingga dia bergentayangan. Biasanya hantu pocong ini sering ditemui di kuburan ataupun di pohon pisang yang rimbun, sob. Yang ketiga adalah kuyang. Menurut legenda, kuyang itu adalah hantu yang memiliki kepala dan organ tubuh yang masih menempel, sob. Jadi dia tidak punya badan, tapi hanya kepala dan organ tubuh aja, sob, yang dia bergentayangan. Dia mencari darah untuk dijadikan minuman dia, sob. Siapapun yang melihat kuyang pasti akan ketakutan, sob, karena bentuknya itu yang tidak lazim. Hanya ada kepala dan organ tubuh yang menempel seperti paru-paru, lalu ada ginjal, lalu ada jantung dan lambung yang masih menempel di bagian kepalanya ke bawah, sob. Konon katanya kuyang itu hanya suka meminum darah dari perempuan yang baru saja melahirkan, sob. Dan kuyang sendiri sangat suka makan bayi yang baru saja dilahirkan, sob. Hal itu dilakukan agar kuyang itu menjadi perempuan yang cantik dan menjadi manusia seutuhnya, sob. Itulah yang dilakukan oleh kuyang, ritualnya untuk meminum darah dan makan bayi, sob. Yang keempat, genderuwo. Genderuwo di kalangan masyarakat digambarkan dengan sosok yang sangat besar, berbulu dan menyeramkan, sob. Dan warnanya juga warna-warna hitam, warna-warna gelap yang biasanya tampil ataupun digambarkan, sob. Genderuwo memiliki istilah asli dari bahasa Kawi yaitu Gandaruwo. Dipercaya bahwa hantu ini sangat suka untuk tinggal-tinggal di daerah yang gelap, daerah-daerah di rumah-rumah tua yang kosong, lalu juga ada tempat-tempat yang lembab dan sepi, sob. Genderuwo itu dipercaya sebagai arwah yang gentayangan karena dia itu meninggalnya secara tidak wajar, sob. Dan dia juga dimakamkan secara tidak wajar, akhirnya dia gentayangan dan arwahnya itu tidak tenang, sob. Yang kelima, hantu jeruk purut. Konon katanya pada tahun 1986 di Indonesia sendiri, di makam TPU Jeruk Purut, ada seorang penjaga makam yang melihat pastur berjalan dengan anjingnya tanpa kepala, sob. Masyarakat percaya jika seseorang itu mau bertemu dengan pastur legendaris itu, sob, dia itu harus datang ke makam TPU Jeruk Purut pada waktu tengah malam Jumat pada malam ganjil, sob. Itulah beberapa kisah dan asal-usul hantu yang ada di Indonesia, sob. Kalau kalian punya referensi ataupun kisah hantu lain, silahkan komen di bawah ini dan akan saya review, sob. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya info-info menarik seputar dunia misteri horor, silahkan komen di bawah ini, nanti akan kita review. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you!